jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa artikel, terutama artikel saya dan artikel teman-teman saya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Memahami Teks Tantangan Menggunakan Metode Pembelajaran STAT, Siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Karangploso. Pada artikel ini, bahwa para peserta didik diharapkan agar bisa memahami teks tantangan karena pemahamannya yang masih rendah. Oleh sebab itu, para peneliti menggunakan metode STAT untuk memungkinkan para peserta didik belajar dan tidak hanya sekedar mengingat atau menghafal, tetapi juga aktif dengan peserta didik lainnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode STAT. Metode STAT merupakan proses pembelajaran di mana siswa bekerja atau belajar dalam suasana kerjasama di suatu kelompok kecil untuk menguasai atau menyelesaikan materi yang diberi oleh guru. Dan dengan digunakannya metode STAT ini, nilai para peserta didik itu meningkat dalam pemahaman teks tantangan. Tidak hanya itu, metode ini juga mampu meningkatkan kemampuan menghafal atau aktif berinteraksi dengan peserta didik lain, sehingga proses belajarnya akan semakin terlihat tentang bagaimana terjadinya perubahan pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, serta keterampilan, daya respon, dan reaksi dalam sebuah kelompok belajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipakai adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang kedua, prosedur penelitian. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Dan yang keempat, teknik analisis data. Adanya metode pembelajaran STAT ini dapat meningkatkan kemampuan memahami teks tantangan peserta didik, dan karena adanya metode ini, jumlah peserta didik itu nilainya yang dibawa KKM setelah mendapatkan metode pembelajaran STAT ini, nilai setiap peserta didik itu meningkat. Pada penelitian ini, menggunakan metode atau penerapan metode membaca dan memahami dengan menggunakan teknik pembelajaran STAT. Dan penelitian ini merujuk pada penelitian yang digunakan oleh Mulyanto tahun 2011. Berikut saya akan menjelaskan artikel selanjutnya dari teman sekelompok saya, yaitu Arham Kase dan Yuyunda Tau. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang artikel dari Arham Kase yang berjudul Metode Pembelajaran Berbasis Game untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca dan Menulis Aksara Jawa. Pada artikel ini adanya bahwa pembelajaran membaca aksara Jawa monoton, padahal pembelajaran membaca sangatlah penting bagi perkembangan literasi. Dan pengajar aksara Jawa juga belum ada yang memadai. Peneliti berujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Slavin pada tahun 2011. Nah, pada penelitian ini yaitu penerapan metode pembelajaran membaca berbasis game pada pembelajaran membaca aksara Jawa. Selama ini pembelajaran membaca menggunakan metode konvensional. Walaupun yang dipelajari adalah aksara Jawa, tetapi bukan berarti tidak bisa dipadukan dengan metode pembelajaran modern. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah pengasuh, anak asuh, dan dokumen. Teknik wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Hasil setelah pelatihan ini sangat memuaskan karena banyak anak yang memahami sistem pembelajaran menggunakan metode permainan edukatif ini, dan pengamatan selama pengajaran banyak anak-anak senang dengan program ini. Metode pembelajaran alfabet Jawa berdasarkan permainan edukatif sangat efektif untuk melatih membaca dan menulis karakter Jawa. Kedua yaitu artikel dari Yuyunda Tau, yaitu tentang kemampuan membaca cepat dengan metode skimming. Siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 3, pada artikel ini ditampilkan pentingnya kemampuan membaca serta pentingnya strategi metode membaca skimming untuk mendeskripsikan kemampuan membaca cepat siswa. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode skimming. Skimming adalah teknik yang memungkinkan untuk membaca lebih cepat
dan mencari tahu apakah teks tersebut patut dibaca lebih lanjut atau tidak. Di sisi lain, skimming merupakan teknik membaca yang digunakan ketika sedang mencari informasi spesifik dalam sebuah teks. Artikel ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Penelitian ini membahas mengenai strategi membaca cepat dengan metode skimming yang digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan membaca cepat pada siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 3 Marlung. Dan penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa kemampuan membaca cepat siswa kelas 11 IPS sudah mampu dengan tingkat kepahaman yang baik. Berikut saya akan menjelaskan artikel selanjutnya dari teman sekelompok lain, yaitu dari Nur Fitri Kantoli dan Febrianti Oka. Yang pertama yaitu artikel dari Nur Safitri Kantoli, yaitu yang berjudul Penggunaan Media Komik Berbahasa Inggris sebagai upaya peningkatan kemampuan membaca pemahaman bahasa Inggris pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Teluk Kuatan. Pada artikel ini, kesulitan siswa dalam membaca bahasa Inggris. Beberapa faktor yang mengakibatkan kesulitan yang dialami siswa, salah satu diantaranya adalah kurangnya penggunaan kosakata siswa. Hal ini terjadi karena terbatasnya buku paket, kamus, dan sumber bacaan bahasa Inggris, kurangnya kesadaran dan motivasi pada siswa untuk menghafal kosakata yang telah diperoleh. Penelitian ini berujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Puspiturini dan Jumadi pada tahun 2014. Nilai kebaruan pada penelitian ini yaitu media komik yang digunakan dalam proses belajar mengajar pada siswa kelas 8 itu meningkat. Indikator dalam penelitian ini mengacu pada kriteria ketuntasan minimum pada pembelajaran bahasa Inggris. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Hasil awal, kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 8 masih sangat rendah apabila dilihat dari kriteria ketuntasan minimum hasil belajar bahasa Inggris siswa. Hal ini dilihat dari tes kemampuan membaca pemahaman dengan teks wacana yang berjudul How to Make. Berdasarkan hasil dan temuan siklus pertama, di mana ketuntasan individu dan klasifikal belum mencapai KKM, dan presentasi yang diharapkan selanjutnya dilakukan perbaikan dan perencanaan untuk dilakukan tindakan pada siklus kedua. Berikut adalah artikel dari Febrianti Oka, yaitu pengembangan media mobile learning dalam pembelajaran membaca puisi dengan strategi pembelajaran interaktif siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Berau, Kalimantan Timur. Nah, pada artikel ini, pengajar tidak hanya memiliki banyak waktu dan tidak mengikuti pengembangan sastra khususnya pembelajaran membaca puisi, serta adanya fakta bahwa pembelajaran membaca puisi kurang memuaskan karena para guru cenderung mengajarkan yang kurang sesuai dengan pengembangan siswa. Nilai kebaruan yang tertera pada artikel ini yaitu penerapan media pembelajaran membaca mobile learning ini dalam pembelajaran membaca puisi dengan strategi pembelajaran interaktif. Selama ini para guru dan pengajar hanya mengajarkan materi pembacaan puisi dengan bahan yang kurang sesuai dengan perkembangan siswa. Penelitian ini juga dapat dikembangkan atau ditindaklanjuti karena tidak termasuk media yang mudah dipergunakan. Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengembangan model Luther. Apa itu model Luther? Saya akan menjelaskan. Model Luther merupakan model pengembangan sederhana atau bertujuan sehingga mudah untuk diaplikasikan dengan proses pengembangan multimedia. Multimedia dan metode pengembangannya, serta teori yang digunakannya sebagai bahan untuk proses pembangunan berbagai media di internet. Nah, itulah beberapa artikel yang telah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini. Saya Ismi Tuti, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.